Halo, Assalamualaikum rekan-rekan semua. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Pada saat ini kita akan diskusi untuk sesi yang kedua dari pelajaran manajemen pemasaran strategi. Topik yang akan kita tampilkan pada pertemuan kedua ini adalah perencanaan pemasaran. Bila kita berlanjut ke posisi tersebut, maka materi yang akan kita diskusikan atau yang akan kita bahas adalah kerangka kerja G-Stick untuk perencanaan pasar. Kemudian selanjutnya peran kerangka kerja dalam pemasaran. Kemudian yang ketiga, peran merek atau brand dalam pemasaran. Dan yang terakhir adalah konsep nilai brand equity. Jadi kalau kita perhatikan rekan-rekan semuanya, bahwa di dalam kerangka kerja G-Stick itu merupakan satu pemikiran dari para pakar marketing. G itu dari singkatan goal atau target atau tujuan. Kemudian S itu strategi. Kemudian T itu taktik. I itu implementasi dan C itu kontrol. Jadi kalau kita lihat bentuk diagram bloknya atau bentuk model bisnisnya adalah seperti di dalam layar monitor. Di situ target atau goal kita tentukan dulu, kemudian untuk menyukseskan goal tadi kita perlu menentukan atau merencanakan strategi yang akan dilakukan. Di dalam strategi tadi kita perlu taktik apa yang kita pilih di dalam implementasi atau pelaksanaannya. Dan yang terakhir adalah kontrol. Kontrol tadi untuk memperlihatkan bagaimana untuk mengetahui apakah kinerja daripada kegiatan strategi, taktik, implementasi tadi bisa mencapai sasaran atau tidak. Kemudian berikutnya, kalau kita melihat komponen rencana pemasaran, dari masing-masing blok diagram tadi atau pola kerja tadi atau model bisnisnya tadi masing-masing sudah dibuatkan bagian-bagiannya, yaitu untuk goal itu ada satu kegiatan yang namanya fokus, kemudian benchmark. Fokus itu apa artinya? Fokus itu bahwa di dalam kita menentukan goal atau tujuan dari perusahaan atau organisasi, maka kita sudah harus menentukan target moneternya apa, target strategiknya apa. Sementara untuk benchmark itu artinya kita perlu belajar dari perusahaan-perusahaan yang sudah maju. Jadi kita bisa mengambil hal-hal yang positif dari perusahaan lain. Kemudian dari sisi strategik tadi ada target market dan value proposisi. Jadi target market kita itu siapa? Kemudian apa yang perlu ditingkatkan, apa yang diberikan dalam rangka meningkatkan nilai bagi pelanggan. Taktiknya apa? Yaitu dengan menggunakan produk apa yang kita berikan, di mana produk itu bisa berupa barang maupun jasa. Kemudian bagaimana pelayanannya?
serta kemudian dari sisi mereknya gimana, brandnya, apakah sudah terkenal atau belum. Kemudian insentif yang diberikan kepada pelanggan yang banyak membeli produk kita, dan bagaimana strategi kita menentukan harga atau price. Jadi price ini bisa ditentukan berdasarkan operasional, biaya operasional, biaya segala macam. Itu bisa menentukan, bisa dipilih salah satu strategi menentukan harga tadi. Kemudian ada komunikasi. Komunikasi itu kita perlu melakukan satu pilihan bahwa bagaimana caranya kita mengetahui keinginan daripada para pelanggan. Kemudian dari sisi distribusi, yaitu bagaimana produk kita bisa sampai kepada pelanggan. Kemudian implementasi. Di dalam implementasi tadi kita perlu memperlihatkan struktur organisasi. Jadi struktur organisasi ini kita bentuk untuk menyelesaikan target yang sudah kita susun. Kemudian bagaimana menentukan bisnis prosesnya. Siapa berbuat apa, siapa bertanggung jawab apa. Kemudian adanya implementasi schedule atau jadwal pelaksanaan. Jadi kalau kita ada satu proyek, maka proyek itu dimulai kapan, selesainya kapan, waktunya sudah ditentukan. Umpamanya waktunya 8 bulan. Ini ditentukan 8 bulan itu bulan pertama melakukan apa, bulan kedua apa, sampai yang bulan yang terakhir yaitu yang ke-8. Selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana pihak pimpinan tertinggi atau top management itu melakukan kontrol. Jadi melakukan evaluasi kinerja dan memonitor lingkungan yang ada di tempat kita, artinya di perusahaan. Apakah pendapat mereka positif atau negatif, itu akan kita masuk ke di dalamnya. Jadi begitu rekan-rekan semua, bahwa secara singkat kita bisa menentukan di dalam perencanaan pemasaran. Selanjutnya silakan bisa mengikuti. Terima kasih.